Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran fisika. Nah, pada materi ke-6 atau video pembelajaran ke-6 ini masih membahas tentang elektrostatis atau listrik statis ya. Tapi di sini dengan judul atau kita akan membahas resultan gaya 3 muatan sejajar. Nah, di sini misalkan ada Q1 atau muatan 1, kemudian ada muatan 2 dan muatan 3 dalam posisi sejajar. Nah, untuk Q1 di sini saya misalkan muatannya positif, kemudian Q2 muatannya negatif, dan Q3 juga muatannya negatif. Bagaimana cara mengerjakannya jika 3 muatan ini sejajar? Yang pertama, di sini sudah ada beberapa catatan yang saya tuliskan. Yang pertama, uraikan vektor gaya masing-masing muatan. Maksudnya gimana? Nah, ini saya taruh di samping ya. Uraikan vektor gaya masing-masing muatan. Nah, maksudnya adalah kita di sini lihat Q1 ini kan positif. Nah, ingat kalau positif dengan negatif itu akan tarik-menarik. Kalau positif bertemu dengan positif, maka tolak menolak, atau negatif bertemu negatif tolak menolak ya, itu prinsipnya. Jadi pahami dulu itu. Nah, sekarang katanya kan tadi uraikan vektor gaya masing-masing muatan. Gimana vektor gayanya untuk Q1? Kita lihat terhadap Q2 dan terhadap Q3. Lihat di sini, Q1 terhadap Q2. Nah, Q1 kan positif. Kemudian muatan Q2 negatif. Maka gayanya gimana? Kalau positif bertemu dengan negatif, maka akan tarik menarik. Nah, ini vektor gaya ini namanya nih. Ini yang saya tuliskan, ini panah ya. Saya gambarkan dengan panah. Ini saya tuliskan gaya Q1 terhadap Q2 F12. Saya tuliskan seperti itu. Gaya 1 ke gaya 2. Nah, Q1 terhadap Q2 ini akan tarik menarik. Maka seperti ini vektornya, vektor gayanya ya digambarkannya menuju Q2 nih. Maka di sini saya tuliskan F12. Jadi gaya 12 itu gaya muatan 1 terhadap 2 itu tarik menarik. Sekarang kalau sudah meninjau Q1 terhadap muatan 2, sekarang Q1 terhadap Q3 seperti apa? Nah, kita lihat Q1 itu kan positif, kemudian Q3 adalah negatif, maka positif dengan negatif akan tarik menarik. Nah, tarik menarik ya sama saja vektor gayanya seperti ini ya, sama-sama menuju Q3. Nah, maka di sini kita tuliskan F1 ini kan Q1 terhadap Q3, maka F13. Nah, ini yang Q1 sudah, yang muatan pertama sudah kita uraikan vektor G masing-masingnya. Sekarang yang Q2. Untuk muatan 2 ini kan negatif. Kita akan lihat terhadap Q1 dan terhadap Q3. Q2 negatif muatannya. Nah, sedangkan Q1 adalah positif, maka ini vektor gayanya seperti apa arahnya? Maka ini akan tarik menarik. Nah, saya gambarkan seperti ini nih. Ini vektor gaya ya. Jadi di sini F, karena dari 2 ke 1 maka 2 1. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang Q2 terhadap Q3, kan tadi udah Q2 terhadap Q1 yang ini vektor gayanya. Sekarang itu kita tinjau Q2 terhadap Q3. Q2-nya negatif, Q3-nya negatif, maka akan apa? Tolak menolak. Nah, digambarkan ya. Kita gambarkan. Oh, maaf nih. Nah, akan tolak menolak. Jadi di sini saya tuliskan F
2 ke 3 kan, ini F2 3 seperti ini gambarnya. Kenapa Bu arahnya kok ke kiri? Karena di sini tolak menolak. Kalau misalkan tarik menarik maka nanti vektor gayanya ke kanan ya, mendekati Q3. Karena ini Q2 nya negatif kemudian Q3 nya juga negatif, maka ini akan tolak menolak. Karena menolak maka dia berlawanan dengan Q3 ini ya. Maka di sini vektor gayanya F23. Kenapa sih F? Nah, F itu gaya ya. Maka di sini saya tuliskan F2 gaya dari muatan 2. Kemudian muatan 2 dan 3 itu adalah tolak menolak ya. Bertolak atau berlawanan. Nah, sekarang yang Q3 nih. Q3 ini akan kita tinjau terhadap Q1 dan Q2. Q3 terhadap Q1 seperti apa? Ini negatif Q3, kemudian Q1 positif, maka akan tarik menarik. Maka kalau tarik menarik ya seperti ini. Vektor gayanya ya. F, kita namakan F3 1. Kenapa? Karena gaya muatan 3 terhadap gaya muatan 1. Nah, kemudian apa lagi? Q3 terhadap Q2 seperti apa? Ini kan negatif bertemu negatif, maka menolak ya, atau berlawanan. Maka ini terjadi penolakan. Nah, di sini F3 gaya muatan 3 terhadap gaya muatan 2 ini bertolak atau berlawanan. Nah, tentunya di sini Q1 terhadap Q2 ini memiliki jarak ya, R1 2. Kemudian Q2 terhadap Q3 juga memiliki jarak. Maka di sini R2 3. Nah, jadi seperti ini uraian vektor G masing-masing muatannya. Kemudian kita lihat catatan kedua. Jika kedua gaya searah maka dijumlahkan. Nah, kita lihat terlebih dahulu yang F12. F12 ini dengan F13, atau kita lihat dulu yang muatan Q1 ya. F12 dan F13 ini gayanya searah kan, sama-sama ke kanan. Nah, maka katanya kalau searah dijumlahkan. Jadi di sini F sama dengan F1 sama dengan F12 dijumlahkan dengan F13 ya. Nah, maka di sini F1 sama dengan apa? Rumusnya F itu atau apa namanya? Elektrostatis. Rumus dari elektrostatis adalah K dikali ya Q1 kali Q2 dibagi dengan R12, jangan lupa ini kuadrat. Kemudian karena ini jumlah maka ini jumlah gitu ya, K dikali Q1 dikali Q3 dibagi dengan R13 kuadrat. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan F12. Rumus F itu apa? Rumus gaya elektrostatis itu adalah K dikali Q dikali Q dibagi R kuadrat kan? Nah, karena di sini gaya 1 terhadap muatan 2 atau F12, maka di sini Q-nya Q1 kali Q yang satu lagi adalah Q2. Oke ya, kemudian di sini R-nya kan R kuadrat, maka di sini R-nya juga R12, jarak 12 ya. Jarak muatan 1 terhadap muatan 2. Nah, ditambah karena di sini ini kan ditambah F13. Nah, jadi di sini penguraian rumusnya juga Q-nya Q1, lihat di sini. Kemudian Q yang satu lagi adalah Q3 karena F13 dibagi dengan R13 kuadrat. Ini untuk yang F1. F yang pertama ya. Kemudian bagaimana yang F21 ya. Berarti di sini F2 sama dengan, nah, ingat catatan tadi, jika kedua gaya searah
maka dijumlahkan. Ini kan masih searah juga nih, sama-sama ke kiri dua-duanya, jadi dijumlahkan. F2 sama dengan F apa nih, sini 21 ditambah dengan F 23 ya, 23. Nah, jadi F2 sama dengan, kita uraikan lagi, rumus dari elektrostatis adalah K dikali Q kali Q dibagi dengan R kuadrat ya. Nah, ini Q-nya Q apa? Nih, Q2. Yang satu lagi dikali dengan Q, ini Q1. Jadi R-nya R2 1. Nah, ditambah F23. Maka kita uraikan lagi rumus elektrostatisnya, K dikali Q dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini Q berapa? Q2. Satu lagi Q3. Ikuti di sini apa namanya? F23. Nah, maka di sini jaraknya jarak dari muatan 2 terhadap muatan 3. Seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang muatan 3 atau mencari gaya elektrostatis pada muatan 3? F3 sama dengan, di sini ada catatan lagi. Jika kedua gaya berlawanan arah, maka dikurang. Nah, lihat di sini. Ini kan Q3 kan berlawanan arah nih. F31-nya ke kiri, F32-nya ke kanan. Nah, maka di sini F berapa tadi? 31 dikurang F 32 ya. Jadi F3 sama dengan kita uraikan lagi tuh rumus elektrostatis K kali Q ya. Kali Q dibagi dengan R kuadrat dikurangi K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, Q yang di sini berarti Q3. Karena ini kan F31, maka Q-nya Q3 dan yang satu lagi Q1. Maka di sini jaraknya jarak 31 karena kan ini penguraian F31 ya. Dikurangi K. Q-nya yang ini adalah Q3 kali Q yang satu lagi adalah Q2. Nah, jadi di sini jarak muatan 3 terhadap muatan 2. Seperti ini ya. Kemudian tanda minus, ada catatan yang keempat yang terakhir. Tanda minus pada muatan tidak masuk dalam perhitungan. Jadi nanti ketika ada muatannya negatif, berarti kalau untuk dimasukkan ke perhitungan itu tidak negatif ya. Oke. Kemudian sekarang contoh soalnya. Di sini soalnya adalah 3 muatan listrik diletakkan segaris seperti gambar di bawah ini. Nah ya, segaris nih. QA 6 mikrokolom. Muatan B-nya, QB-nya sama dengan 4 mikrokolom. Kemudian muatan C-nya atau QC-nya sama dengan negatif 6 mikrokolom ya. Nah, di sini muatan A-nya positif, muatan B-nya positif, muatan C-nya negatif. Dengan jaraknya sudah diketahui RAB, jarak muatan A terhadap B 3 cm, jarak muatan B terhadap C 6 cm. Yang ditanya besar resultan gaya pada muatan A. Yo, gimana caranya? Besar resultan gaya pada muatan A. Berarti kalian fokusnya di sini ya. Kan tadi sudah dijelaskan ya. Sudah diuraikan masing-masing, kalau QA seperti apa, kalau QB seperti apa, QC seperti apa untuk uraian vektornya. Nah, ini kita tuliskan dulu ya, diketahuinya. Ya, diketahui. Apa yang diketahuinya? QA-nya sama dengan 6
kolom. Nah, ini kalian harus rubah dulu menjadi dijadikan satuannya kolom terlebih dahulu. Maka berapa? Ingat-ingat pelajaran yang lalu. 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian apalagi? Yang diketahui QB-nya sama dengan 4 mikrokolom, sama dengan ini juga sama. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Jadikan kolom ya. Kemudian apalagi yang diketahui QC? QC sama dengan berapa tuh? Negatif 6 mikrokolom. Jadi ya negatif 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian RAB jaraknya ya sama dengan 3 cm. Nah, jangan lupa ini cm, sedangkan satuan dari jarak adalah meter. Berapa dari cm ke meter naik kan? Kalau tangga satuan kan meter, desimeter, cm, berarti naiknya 2 dari cm ke meter ya. Maka kalau naiknya 2, jadi kalian mengkonversi satuan tuh sebenarnya gampang loh. 3 cm ke meter kan? Ya, ke meter. Kalian lihat tuh tangga satuannya. Kan naik. Kalau naik berarti ini tinggal tulis aja 3 dikali 10. Naiknya berapa? 2 kan? Kalau naik berarti negatif. Karena naiknya 2 maka negatif 2 begitu. Kemudian R BC sama dengan 6 cm. Ini juga sama. Maka tinggal tuliskan 6 kali 10 pangkat karena naiknya 2 maka min 2 meter. Nah, sekarang gimana nih untuk mencari resultan pada gaya muatan A? Gimana rumusnya nih? Nah, catatan, ingat catatan yang tadi ya. Yang pertama, uraikan vektor gaya masing-masing muatan. Karena yang ditanyanya hanya muatan A, maka kita fokus di A aja. Udah nanti nggak usah cari FB-nya, nggak usah cari FC-nya ya. Nah, sekarang ini muatan A positif, muatan B positif, maka gayanya gimana? Tarik menarik atau tolak menolak? Maka tolak menolak kan? Ya, jadi vektor gayanya seperti ini. Ini adalah F A B. Ya, FAB karena apa kok jadi FAB? Gaya elektrostatis pada muatan A terhadap muatan B. Kemudian sekarang QA terhadap QC. QA itu positif ya. QC itu negatif, maka apa? Maka akan tarik menarik. Nah, kalau tarik menarik berarti arahnya adalah menuju QC. Seperti ini. Ya. Maka di sini F apa? AC. Oke ya. Nah, kemudian ini di sini kan berlawanan ya, FAB ke kiri, FAC ke kanan. Ingat catatan yang tadi. Jadi kalau itu berlawanan maka dikurangi. Jadi FA ya, gaya elektrostatis pada A sama dengan rumusnya adalah F apa tuh? AB ini, yang ini FAB kalau berlawanan maka dikurang ya. Dikurang F apa nih? AC. Jadi FA sama dengan rumusnya K kali Q A berarti ya, kali Q B dibagi dengan R A B kuadrat dikurangi K dikali Q A dikali Q C dibagi dengan R apa tuh AC kuadrat ya. Nah, oke. Sebentar. Maka di sini FA-nya sama dengan dimasukkan angkanya. Ya.
Maka di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan QA-nya kita masukkan. QA-nya 6 kali 10 pangkat min 6. Wah, ini gak muat ya. Kalau nggak muat kita ini kan ke bawah saja. Nah, kita terus ulang. FA sama dengan K dikali QA kali QB dibagi dengan RAB kuadrat dikurangi K dikali QA kali QC dibagi dengan RAC kuadrat. Jadi FA-nya sama dengan 9 K-nya ya kali 10 pangkat 9. Oke, ini jangan lupa ini tetapan. Jadi harus ingat ya. Dikali dengan QA-nya berapa itu? QA-nya 6 kali 10 pangkat min 6 kali QB-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RAB-nya berapa? 3 dikali 10 pangkat min 2. Jangan lupa ini kuadrat. Dikurangi ini, yang ini. 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan QA-nya berapa? Berapa tuh? 6 kali 10 pangkat min 6 dikali QC-nya berapa? Min 6 ya. Ingatan dan negatif tidak dimasukkan dalam hitungan, maka 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan berapa jarak RBC-nya? Oh sorry, ini RAC. Bagaimana kalau RAC? Oke, ini saya lupa nih satu nih. RA terhadap C. Karena di sini RAB-nya 3, RBC B terhadap C-nya 6, maka 6 7 8 9 ya. Di sini RAC sama dengan 9 cm. Ya, 6 tambah 3. Ya, jadi 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita masukkan di sini 9 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan. Maka di sini FA sama dengan tuh. Gimana? Ya, kita selesaikan yang bawah dulu ya. Yang bisa diselesaikan, silakan selesaikan dulu. 6 dikali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi ini berapa tuh? 3 kuadrat. 3 kali 3 9 kali 10 min 2. Ingat, notasi ilmiah kalau dipangkatkan berarti dikali. Min 2 dipangkatkan 2, maka min 4. Itu ya. Dikurangi 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 dikali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 9 kali 9 adalah 81 kali 10 pangkat min 4. FA sama dengan ini kan ada yang bisa dicoret ya. Ini 9 di bawahnya 9 ya. Kita coret. Nah, tersisa berarti kalau ini dicoret nih. Kemarin tuh ada yang tanya, Bu, ini kan 9 dengan 9 dicoret tuh bukan berarti 0 ya. Di sini tetap nih di depan sini ada angka 1 ya, jadi ada angka 1 gitu ya. Atau tulis aja sinilah 10 pangkat 9. Boleh, atau sini 1 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan ini, walaupun udah habis dicoret, ini 1 sebenarnya say kali 10 pangkat min 4 ya, dikurangi. Nah, ini ada yang bisa dibagi enggak? Kalau nggak bisa atau di sini tulis aja deh ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 81 kali 10 pangkat min 4. FA nya sama dengan, nah ini kalikan dulu 1 kali 6 kali 4 berapa tuh? 24 kali, nah
Ini baru nih 10 pangkatnya dikumpulkan. Kalau pada perkalian notasi ilmiah, pangkat pada notasi ilmiah ya, pangkat pada notasi ilmiah untuk perkalian itu dijumlah. Nah, kalian itu kemarin banyaknya salah karena menjumlahnya itu sejajar dengan angka 10. Ini tuh pangkat, keles. Ya, pangkat ya. Pangkat itu ya di atas dong nulisnya. Makanya banyak yang nggak saya kasih nilai 100 tuh seperti itu karena kalian nyontek dan nggak tahu itu apa. Asal aja nyontek. Jadinya kalian nulisnya sejajar dengan angka 10, salah. Yang betul adalah seperti ini nih. Kalau mau nulis pangkat 9 ditambah ini pangkat min 6 ya. Min 6 ditambah ini pangkat min 6. Nah, begini. Jadi bukan sejajar dengan 10. Jadi ketahuan deh nyonteknya ya. Dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi oke 6 kali 6 36 dikali 9 ya, berapa tuh? 6 kali 9 4554 3 kali 9 27 tambah 5 berapa? 32 ya, 324. Oh, gede banget. 324 dikali 10 pangkat dikumpulkan nih 9 ditambah min 6 ditambah min 6 dibagi dengan 81 kali 10 pangkat min 4. Oke, lanjut ya. FA sama dengan 24. Kita selesaikan pangkatnya dulu. Dari 10 pangkat ini berapa? 9 ini kan jadi min 12. Punya utang 12, dibayarnya baru 9, berarti masih kurang 3 ya. Nah, dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi nih 324, ini 324 kali 10 pangkat berarti sama ya, min 3 ya, dibagi 1 kali 10 pangkat min 4. Oke, turun ke bawah nih. Jadi FA sama dengan 24 dibagi 1 berapa tuh? 24 dikali dengan ini kali dengan tulis dulu 10 kan ini pembagian, maka pangkat dikurangi, jadi min 3 dikurangi min 4 ya, dikurangi yang ini 324 dibagi 81, 324 dibagi 81 berapa? 4 dikali 10. Ingat kalau notasi ilmiah pada pembagian ini pangkatnya dikurangi, min 3 dikurangi min 4. Oke, sudah ya. FA sama dengan 24 dikali 60 pangkat berapa nih? Punya utang 3, ini kan jadi min plus ya, punya utang 3 dibayarnya 4, 1 ya, 24 kali 1 begini kan, dikurangi yang ini 4 kali ya sama ya enggak sih? Iya, jadi FA nya sama dengan 240, berarti kan 10 pangkat 1 kan 10, jadi 240 dikurangi 40, jadi gaya pada ini sama dengan gaya pada apa sih pertanyaan tadi? Gaya pada muatan A. Pada muatan A 240 dikurangi 40 guys berapa? 200 apa? Newton. Masya Allah ya. Jadi besar resultan gaya pada muatan A adalah 200 Newton. Sekian, terima kasih.
Kalau kalian mencontek, tolong usahakan jangan bener-bener ngejiplak banget ya. Dipikir juga ya, biar kalian setidaknya tahu ilmunya dikit-dikit lah, ada nyangkutnya ya. Ya, kemudian kalau kalian nyontek di pacar, tolong jangan jangan apa namanya? Langsung foto plek hasil kerjaan pacarnya itu. Kalian tulis ulang lah, harus ada usahanya, ya kan? Oke ya. Nah, semoga kalian nggak bosan ya. Ini contoh soalnya satu saja, nanti saya kasih soalnya satu saja. Oke ya. Terima kasih, semoga paham ya. Sampai ketemu dengan mata pelajaran fisika di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.